lanjutkan lagi ya. Tadi karena berhubung yang ditulis nggak kelihatan, kita ulang dulu ya sedikit dari awal. Jadi ini ya, daerah yang diambil dibatasi oleh apa? Ini ada sebuah garis ya. Garis ini disebut dengan tali unsur. Udah terlihat yang Ibu tulis? Sudah, siap Bu. Sudah. Ya. Ini kemudian dibatasi apa lagi? Ada sebuah lengkungan. Nah, lengkungan di dalam lingkaran ini disebut dengan unsur. Jadi apa daerah yang diambil ini? Daerah yang diambil ini adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali unsur dan juga unsur, maka disebut dengan apa? Tembereng. Ya, tembereng. Ada yang benar jawabannya? Benar tadi Bu, jawabnya tembereng Bandaan. Oke. Betul ya, sih. Nomor 2 lagi. Sebentar. Sebentar dulu ya. Tulisannya kenapa Ibu? Sebentar ya, sebenarnya tulisannya tadi nggak bisa digeser. Kalau digeser ke bawah juga tulisannya. Kita tunggu lagi sebentar. Boleh sambil nomor 2 tuh, ada luas lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Bisa nih cepet nih jawabnya nih. Jari-jarinya 21. Boleh sambil dijawab dulu. Oh iya, jadi buat baru nanti ya. Oh, berarti yang ini harus dilihat. Kalau ada terlihat, karena nanti kan itu tuh. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini gua hapus dulu ya. Jadi kalau sudah dibahas, silahkan kalian sambil direkam layarnya ya. Karena di sini tulisannya kalau Ibu scroll ya, halaman berikutnya bakal bergerak. Jadi langsung akan Ibu hapus pembahasannya. Ya, jadi sambil dicatat kalau yang ini ya. Nanti dihapus ibunya. Kita lanjutkan lagi ya. Soal nomor 2 ini apa? Mencari luas lingkaran. Luas lingkarannya apa ini? Jari-jarinya adalah 21 cm. Nah, kalau untuk yang jari-jarinya 21 cm ya, jadi diketahui apa ini? Diketahui R-nya ya. R-nya adalah 21. Jadi R di sini adalah 21. Luas lingkaran apa? Luas lingkaran itu adalah Pi dikali R pangkat 2. Ini rumusnya ya. Sekarang pilih yang mana yang kita gunakan? Kita lihat jari-jarinya dulu ya. Karena di sini rumusnya pakai jari-jari. Maka lihat jari-jarinya. Misalkan Pi-nya kita gunakan 22/7. Kan nilai Pi ada 2 ya. Pi yang 22/7 atau 3,14. Jadi kita lihat dulu yang pecahan 22/7. Jari-jari 21 bisa kan dibagi 7? Bisa ya. Kalau bisa dibagi oleh 7, maka Pi yang kita gunakan adalah 22/7 ya. Kemudian dikali 21 pangkat 2 sama dengan, nah di sini ya nggak langsung dipangkatkan, nggak apa-apa ya, supaya lebih mudah menghitungnya. Kita pecah aja ya, kita uraikan. Perpangkatan 2 artinya apa? Di sini perkaliannya berulang sebanyak 2 kali ya kan. Jadi 21 pangkat 2 kita tuliskan 21 kali 21 ya. Selanjutnya 21 ini kita coret ya dengan 7 karena bisa dibagi oleh 7 tadi. 21 dibagi 7 berapa? Ya kan? Jadi berapa hasilnya? 22
dikali 3 kali 21 ya kan. 22 kali 3 berapa? 66. Jadi 66 kali 21 berapa? Coba kita hitung bersama ya. 6 kali 1 6, 6 kali 1 6. 6 kali 2 12, simpan 1 ya. 6 kali 2 12, tambah 1 13. Jadi hasilnya adalah 6 ya, turun 6 tambah 2 8 ya, 386 jawabannya. Jawabannya tidak ada. Ada yang salah? Kira-kira menurut kalian? Ada yang mau ngoreksi mungkin? Ruang lingkaran I kali L pangkat 2 ya, kalau gunakan jari-jari. Kalau diameter itu pakai I kali D pangkat 2 per 4. Nah, berhubung di jari-jari yang diketahui lebih gampang kita pakai jari-jari ya. Jadi jawabannya nggak ada nih ya. Jawabannya harusnya E. 1386. Gak ada pertanyaan ya. Jadi jawabannya kita nggak tertulis di optionnya. Jawabannya E ya, tadi 1386. Silakan ya, kalau mau di capture dulu boleh. Udah ya, Ibu hapus ya. Hapus Bu. Kita lanjutkan lagi soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini sudah diketahui bentuk lingkarannya. Misalnya ini adalah jari-jari. Gimana mencari jari-jarinya? Kita ketahui dulu ya, rumus keliling apa dalam lingkaran. Keliling dalam lingkaran ya, itu adalah menggunakan tikungan. Jadi keliling lingkaran ya sama dengan berapa? 2 dikali I dikali R ya. Nah, karena diketahui kelilingnya, maka menjadi jari-jari rumusnya kita ubah ya. Ini apa? R-nya tetap di ruang kanan ya. Keliling kanannya juga masih di sebelah kiri. Maka yang berubah adalah 2 dengan kiri dan ruang kiri ya. Jadi yang kanan bisa R. Maka di sini perkalian dengan 2 sama I berubah jadi pembagian dengan 2 I ya, atau 2 kali I. Maka rumus lingkarannya yang kita gunakan ini. Kita ambil R sama dengan keliling lingkaran per 2 I. Keliling lingkarannya berapa? 880. Dibagi dengan berapa? 2 dikali yang mana kita gunakan? Kita akan menggunakan pi yang 22/7 ya. Kenapa? Ini kenapa? Jadi dibaginya pakai 22/7 ya. Ini ada angka 880. Nah, kalau 880 kita cek bisa kan bagi 22. Bisa ya. Nanti kalau bisa dibagi 22, makanya kita gunakan yang 22. Jadi ceknya bukan yang 7, tapi yang 22. Jadi hasilnya bakal jadi seperti ini. 880 masih per 2, tapi ini bagiannya adalah 22/7. Maka perkalian untuk bagian ya terjadi dibalik 7 per 22 ya. Berapa ini? Nah, berhubung tadi 880 bisa dibagi 22 ya, berarti berapa? 8 bagi 2 aja udah 4. 8 bagi 2 4. Bisa 0 kan? Belakangnya 440 nih. 440 dibagi 2 bisa ya, berarti bisa disederhanakan lagi. Jadi sama dengan 440 dibagi 2 dikali 7 berapa? 4 bagi 2 2, 4 bagi 2 2, 0 bagi 2 0. 220 dikali
dikali 7 berapa itu? Bu, Ya, itu bukannya 880 bagi 22 itu 40, Bu. oh sorry, oh ya betul-betul Ibu yang salah hitung ya. Terima kasih. Siapa namanya? Ais, Bu. Ais ya, oke, terima kasih ya udah koreksi ya hitungan Ibu ya. 40. Nah, 40 dibagi 2 berapa? 20 ya. Berarti 20 dikali berapa? Kali 7. 20 dikali 7 hasilnya adalah 140. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham sampai sini semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Berarti sambil di capture ya, direkam layarnya dicatat ya. Soalnya Ibu akan hapus nih bentar lagi. Sudah ya, Ibu akan hapus layarnya ya, pembahasannya. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya ya, nomor 4. Nomor 4 apa yang diketahui? Diketahui panjang busur BC ya. Panjang busur BC berapa? 20 cm. Ditanyanya adalah panjang busur AB yang mana? Ini ya. Nah, panjang busur AB itu yang ini. Ini bagian lambungnya ini berapa? Kalau BC-nya seginian tadi 20 cm. Dengan sudutnya apa? Kita lihat ya, sudut pusatnya ini adalah melalui titik O ya, dengan busur BC makanya sudut pusat. Sudut pusatnya 120 derajat ya dengan busur BC. Kemudian sudut pusat dengan busur AB besarnya adalah 30 derajat. Nah, apa yang kita cari dari sini? Panjang busur AB kan tadi. Caranya seperti apa? Kita gunakan perbandingan ya. Jadi ini sebenarnya gak perlu dihafalkan rumusnya. Cukup kalian melakukan perbandingan. Perbandingan yang mana? Ini kan diketahui 2 buah sudut pusat ya, sama ada yang dicari 2 busur ya, walaupun satu busurnya udah diketahui. Nah, jadi di sini kita gunakan perbandingan antar sudut sama busurnya. Sudut pusat. Sudut pusatnya apa? Jadi sudut pusat COB. Kita akan bandingkan dengan apa? Busurnya ya. Busur siapa? Busur BC. Karena COB memakai busur BC ya kan. Ini sudut COB, busurnya adalah BC. Kemudian bandingkan lagi dengan siapa? Sudut pusat berikutnya adalah BOA atau AOB sama aja ya. Kita tambahkan dulu sudut AOB ya per apa? Per busur AB ya. Nah, simbolnya kayak gini ya. Sekarang masukkan nilainya ya. COB tadi berapa? 120 per busur BC-nya diketahui 20 sama dengan sudut AOB-nya berapa? 30 ya per busur AB yang dicari ya. Kita tulis aja seperti ini. Selanjutnya kita apakan? Kita kali silang dulu boleh, atau mau seperti ini langsung 120 bagi 20 kan bisa. Berapa 120 bagi 20? 6 ya. Jadi 6 sama dengan 30 per AB. Sekarang kalau kita mencari AB, AB-nya naik ke atas. Gantian 6-nya yang turun ke bawah ya. Atau kalian bingung dari kali silang. Kalau kali silang caranya seperti ini. Nah, tinggal dikali silang. Busur AB yang ditanya sama dengan yang mana angka ketemu angka saat dihilangkan 20 dengan 30 ya, kita kalikan per sisanya siapa yang belum dipakai bilangannya adalah 120. Selanjutnya kita coret ya, yang mana bisa dibagi 20 ya, dan 120 sama-sama dibagi 20
20 kan tadi, 20 bagi 20 1, 120 bagi 20 6. Jadi bisa 1 kali 30 bagi 6 berapa? 30 bagi 6. Hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya A. Sampai sini bisa dipahami, gampang ya. Perbandingan panjang busur dengan suhu pusatnya. Paham ya semuanya ya. Silahkan di capture dulu layarnya ya buat catatan. Karena ibu sebentar lagi akan hapus ya. Sudah ya, ibu akan hapus. Kita lanjutkan lagi ya soal berikutnya. Apa ini? Mencari panjang tali busur terpanjang. Apa itu panjang tali busur yang terpanjang? Nah, ilustrasinya kayak gini nih. Kita ambil aja dulu sebuah lingkaran ya kan. Terus tali busurnya yang mana? Yang ini kan. Nah, ini tali busur Nah, tali busurnya yang ini kan tadi. Nah, berada dekat busur ya. Jadi sebuah garis lurus ya dekat busurnya. Ini juga busur. Ini juga busur. Busur apakah yang paling panjang? Pasti busurnya harus melalui apa? Titik pusat ya. Maka sebetulnya apa ini busurnya? Sebut apa ini? Kalau maju pusat. Ayo. Diameter. Iya betul, pasangannya jari-jari. Kalau seluruhnya adalah diameter ya. Nah artinya di sini kita mencari diameter lingkarannya ya dengan keliling 62,8. Jadi ini mencari diameter tadi. Berapa diameternya? Kita masuk ke rumus keliling dulu. Tadi keliling sama ya, karena di sini pakai keliling apa? Lingkaran ya. Rumusnya tadi apa? Kalau kita pakai jari-jari kan 2 kali I kali R ya kan? Boleh kalau mau pakai itu dulu ya. Tadi rumusnya apa? Langsung aja ya, karena kita mencari jari-jari baru diameter ya. Pakai rumus yang tadi aja gak apa-apa. Jadi R sama dengan keliling lingkarannya dibagi 2 dikali I-nya ya. I-nya yang kita gunakan apa nanti? Karena di sini pakai koma, otomatis nanti kita pakainya 3,14 ya. Jadi jari-jari yang jadi kita pakai rumus jari-jari tadi ya. Jari-jari sama dengan keliling lingkaran per 2 dikali I. Yang kita gunakan hukum nilainya kelilingnya berkoma ya, jadi harusnya pakai 3,14 ya. Kita tulis nih R-nya sama dengan keliling lingkaran ya per 2 dikali 3,14. Berapa? Kita masukkan nilainya langsung ya. Lingkaran 62,8 per 2 kali 3,14 berapa? Sama ya, 62,8. Berapa hasilnya? Ya, kita buktikan 8,2 ya, 6,28 komanya aja. Nah, sebentar hapus lagi. Jadi 62,8 per 6,28 ya, komanya 2 angka di belakang koma ya, kalian ini. Sama dengan berapa ini? Nah, ada yang tahu hasilnya? Sama dengan berapa? Yang di atas 1 angka, di belakang koma angkanya sama aja kan? Pasti angkanya ada 1 nih.
Berapa? 10. Betul, 10 ya. Karena kenapa? 6,28 dikali 10 pasti komanya maju ke belakang ya, mundur ke belakang, maksudnya sebanyak 1 langkah. Makanya hasilnya sama, 62,8. Jadi L-nya 10 ya. Atau ada yang masih bingung cara baginya, kayak gini. 62,8 itu apa? Ada satu angka di belakang koma kan? Berarti sama aja kita punya 628. Barangkali masih ada yang belum tahu cara bagi. 1628 dibagi berapa? Satu angka di belakang koma, mas kiri satu buah 0 ya di belakangnya, jadi per 10. Kemudian dibagi berapa? 6,28 itu adalah 628 per dua angka di belakang koma, itu mewakili 2 biji 0 ya, jadi per 100. Selanjutnya apa? Bolehlah kita bawa ke sini ya. Jari-jarinya sama dengan 628 dibagi 10. Pembagian dengan pecahan dibalik ya. Diubah dalam bentuk perkalian, jadi 100 per 628. Nah, di atas bawahnya ada sama-sama mengandung 628, jadi boleh dicoret. Maka R yang tersisa adalah berapa? 100 dibagi 10, ya kan? 100 bagi 10 berapa? 10. Udah dapat nih jari-jarinya 10, otomatis lebih gampang cari diameternya ya. Berapa diameternya? Diameter itu adalah 2 kali jari-jari ya. Jadi 2 dikali 10 adalah 20. Jadi jawabannya adalah yang D. Ada pertanyaan sampai sini semuanya gampang ya? Mencari diameternya. Paham ya? Oke, silakan sambil di capture ya, layarnya direkam. Selanjutnya Ibu akan hapus ya. Nah, kita kasih tahu kayak ini tadi apa? Garis yang berawal dari titik kemudian tegak lurus terhadap tali busurnya itu disebut dengan apotema ya. Jadi pokoknya ada titik-titik pasti ada apotema ya. Itu namanya unsur lingkaran apotema ya tadi ya. Jelas ya, kalau busur itu pasti yang bagian ini jelas salah, ini busur nih yang bagian lengkungnya. Kalau jari-jari kan si OP nih, garis OP-nya. Kalau diameter berarti panjangin OP-nya sampai full ya. Lanjut lagi ya, kita bahas soal nomor 2. Nomor 2 akan ingin diketahui luas lingkaran ya. Jadi luas lingkaran adalah 36. Berapakah diameter lingkarannya? Diameter lingkaran ditanya kalau luasnya 36 pi. Luas lingkaran memangnya apa? Luas lingkaran sama dengan pi dikali R pangkat 2 ya kan? Kalau ditanyanya R pangkat 2 berarti sama aja dengan luas lingkarannya dibagi pi ya. Kenapa? R pangkat 2 nya boleh tetap di kanan ya, dan kita cari pi-nya tidak luas perkalian jadi kali ya, makanya luas lingkaran dibagi pi adalah R pangkat 2. Sekarang masukkan nilainya. Di sini kita nggak usah ubah ya, kenapa? Soalnya jawabannya pakai kan luas lingkarannya. Masukkan nih R pangkat 2. Kita tulis di sini ya. R pangkat 2 sama dengan luas lingkarannya berapa? 36. Ya, 36 pi. Per
ya kan? Berarti pi bagi pi apa? Habis ya, sisa 1. Nah, nggak usah dicoret aja. Maka kita apa? R pangkat 2 sama dengan 36. Bilang berapa kali pangkat 2 dengan 36? Itu sama aja, nilai R-nya adalah tarik angka 36-nya berapa? R-nya adalah pasti 36. Ya, jadi tadi ini kan cari diameter. Oh, cari diameter ternyata harus dikali dulu ya. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. 2 kali 6 adalah 12. Jadi jawabannya adalah yang C. Ada pertanyaan sampai sini semuanya gampang ya. Sambil capture ya layarnya. Lupa hapus ya. Nomor 3. Sebuah kolom berbentuk lingkaran dengan diameter 26 meter. Di sekeliling kolom akan dibuat jalan setapak besar selebar 2 meter. Berapakah luas jalan setapak yang akan dibuat? Nah, kalau yang seperti ini ya, boleh deh kita ilustrasikan dulu ya supaya lebih gampang memahaminya. Jadi ini kan lingkaran. Dalam lingkaran tadi ada jalan setapak. Jadi jalan setapaknya ini. Nah, bilangnya di sekeliling. Kalau di sekeliling kolamnya buat jalan setapak ya, otomatis itu mencari bagian tepi lingkarannya ini ya, satu putaran. Itu mencari apa? Mencari keliling nanti ya sebenarnya, tapi diketahui apa gini, jalan setapaknya punya lebar 2 meter, berarti otomatis ya gambarnya bakalan seperti ini. Nah, terus jalan setapaknya berarti ada di dalam karena ada lebar tadi. Nah, kayak gini ya. Jadi ini ada kolamnya nih, kolam. Jadi yang di dalam ini kolam ya, yang bagian pinggir itu jalannya, ini jalan setapak. Nah, ya. Lebarnya berapa di sini? Lebarnya adalah 2 ya, 2 meter. Sekarang kita cari apa ini? Karena di sini pertanyaannya mencari luas jalan setapak, otomatis mencari bagian pinggir ini ya, kayak donat nih gambarnya. Ya. Berarti kita mencari luas daerah yang diarsir ya, yang ini ya. Nah, ini berapa ini luasnya nih, jalan setapaknya nih. Ya. Luas diarsir itu sama dengan luas. Nah, ini lihat, jadinya kan di dalamnya ini ada lingkaran besar sama lingkaran kecil kan. Jadi di sini siapa yang paling besar dulu, baru kita kurangkan kecil, maka dapatlah luas yang akan diarsir ya, bagian daerah yang diarsir. Jadi kita cari dulu luas lingkaran besar. Luas lingkaran besar dikurang luas lingkaran kecil. Sama dengan apa? Ini kolamnya katanya diameternya 26. Berarti diameternya segini ya. Nah, segini nih. Ini adalah 26 tadi. Kalau jalan setapaknya berapa tadi? Kalau jalan setapaknya itu adalah 2 meter. Jadi kalau kita panjangi garisnya lagi ini 2 ya. Maka luas lingkaran besar rumusnya sama masih ya,
pi dikali jari-jari yang besar ya, lingkarannya dipangkatkan 2 dikurang pi dikali apa? Jari-jari yang lingkaran kecilnya ya, dipangkatkan 2 sama dengan, nah di sini diketahui diameternya kan 26. Kita nyarinya nih jari-jari, kita pakai jari-jari. Dari sini R-nya kita ketahui ya, yang lingkaran besar dulu. Yang jari-jari lingkaran besar itu dari sini separohnya ya. Separohnya dari 26 aja berapa? 26 dibagi 2 ya. Ditambah berapa? Ditambah dengan jarak setapaknya kan, yang lebarnya 2. Berarti berapa ya lingkaran besarnya jari-jarinya? 26 bagi 2, 13. Ditambah 2 hasilnya adalah 15 ya. Terus kalau yang jari-jari lingkaran kecil lagi. Kalau jari-jari lingkaran kecil ya, otomatis ya jari-jari kolam ya. Jari-jari kolamnya berapa? Diameternya kan 26, langsung aja 26 dibagi 2 adalah 13. Masukkan nilainya. Pi yang kita gunakan yang mana ini? Kita lihat angkanya, adakah yang bisa dibagi 7? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Berarti di sini kita pakai pi-nya boleh ya. Jadi sebenarnya rumus yang seperti ini boleh kita tuliskan gini ya. Ini namanya sifat distributif. Karena di sini perkaliannya sama-sama pakai pi, boleh kita ngitungnya kayak gini, pi dikali dalam kurung jari-jari lingkaran besarnya dipangkatkan 2 ya, dikurang dengan jari-jari lingkaran kecil. Ini sama aja ya, mencari luas yang diarsir tadi ya. Kenapa? Ini saat dikalikan silang, dikalikan pelangi, pi-nya ke dalam, hasilnya yang ini ya kan. Pi-nya kalikan ke dalam lagi dengan negatif jari-jari kecil, maka. Nah, jadi cara gampang hitungnya nanti kita bikin sifat distributifnya yang seperti ini ya. Kita masukkan nilainya. Sama dengan pi-nya boleh nanti dulu ya. Kita coba lihat hasil pengurangannya gimana. Sama dengan jari-jari lingkaran besarnya berapa tadi? 15 ya. 15 pangkat 2 dikurang jari-jari lingkarannya yang kecil 13 ya. Jadi 13 pangkat 2. Pi-nya nanti ya dulu kita ubah. Kita lanjutkan di sini ya. Sama dengan pi dikali 15 pangkat 2 berapa? 225 dikurang yang lingkaran kecilnya jari-jarinya 13 pangkat 2 berapa? 169 ya. Jadi 225 dikurang 169 ya, ini pakai kali. Sama dengan pi dikali berapa? 225 kurang 169 berapa? 15 kurang 9, 6 ya. 12 kurang 1, 11. 11 kurang 6, 5. Berarti 56. Nah, ternyata 56 ini bisa kita pakai pi-nya yang 22/7 karena 56 bisa dibagi oleh 7. Jadi pi-nya kita ganti pas di akhir aja ya. Jadi 22/7 dikali 56 berapa? 56 dibagi 7, 8 ya. Kita coret. Nah, set, nilainya 8. Jadi berapa? 22 dikali 8. Hasilnya adalah 176 ya. Jadi jawabannya ini masih dalam bentuk meter persegi ya. Padahal di satuannya harusnya pakai meter ya, bukan senti lagi ya. Jadi jawabannya yang C, tapi dalam satuan meter persegi ya. Karena ditanyanya yang diketahui kan pakai meter. Sampai sini bisa dipahami semuanya, gampang ya. Mencari luas daerah diarsir dari 2 buah lingkaran. Paham ya?
paham Bu kayaknya. Udah diem aja nggak mau jawab. Berarti Silakan ya paham. kalau mau ada yang ingin ditanyakan, nanti Ibu akan jawab ya. Kita lanjutkan kalau gitu nomor 4 ya. Ini Ibu hapus ya. Udah di capture semua ini di layarnya. Ibu hitung ya, 1, 2, 3, Ibu hapus ya. Oke, sudah. Kita lanjutkan lagi soal nomor 4 ya. Diketahui titik P pusat lingkaran. Berapakah luas daerah yang diarsir? Nah, luas daerah yang diarsir di sini mencari luas tembereng ya. Cara gampangnya nggak usah menghafalkan rumus luas tembereng. Lihat aja apa saja yang ada di dekat tembereng ini ya. Di dekat tembereng kalau kita pecah gambarnya seperti ini nih. Nah, kita pisah gambarnya. Set, set ya. Nah, gambar apa ini? Ini adalah 1/4 lingkaran ya. Karena lingkarannya dibagi 4, bentuknya jadi seperti ini kan, dibagi 4 ya. Makanya satu buahnya adalah 1/4 lingkaran. Jadi udah diketahui di 1/4 lingkaran. Di dalam 1/4 lingkaran ada apa? Ada tembereng ya tadi ya. Nah, ini ada tembereng di sini ya. Ini namanya tembereng. Terus ada apa lagi? Ada segitiga siku-siku ya. Nah, apa hubungan di antara mereka ini ya? Kalau luas daerah yang diarsir berarti mencari luas tembereng ya. Nah, kita cari nih luas temberengnya dulu ya. Luas tembereng sama dengan apa? Lihat yang paling besar daerah yang mana? 1/4 lingkaran kan, berarti mencari luas 1/4 lingkaran ya. Kemudian karena di dalamnya ada segitiga siku-siku, maka harus kita kurangkan untuk mencari luas tembereng ya. Jadi kurangkan dengan luas segitiga siku-siku. Nah, kita masukkan nilainya ya, rumusnya maksudnya. Luas 1/4 lingkaran apa? Ya udah 1/4 dikali luas lingkaran penuh ya. Jadi 1/4 dikali lingkaran penuh apa rumusnya? Pi kali R pangkat 2 ya. Kemudian dikurang apa? Luas segitiga siku-siku, yaitu alas kali tinggi bagi 2 ya. Kita masukkan nilainya. Sama dengan 1/4 kali pi-nya yang mana kita pakai. Lihat jari-jarinya. Jari-jarinya di situ ditunjukkan oleh garis PQ ya. Panjangnya adalah 14. Nah, R-nya 14 nih. Kita ganti. Kalau R-nya 14, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7 ya. Kenapa? Karena 14 jari-jarinya bisa dibagi oleh 7. Nah, karena di sini 14 pangkat 2, boleh ya kita nulisnya, kita uraikan 14-nya ya, nggak usah dipangkatkan 2, jadi kita nulisnya langsung kayak gini, biar bisa dicoret ya. Dikurang dengan apa alasnya? Alasnya itu PQ ya. PQ ini adalah alas. Nah, alasnya adalah panjang PQ ya, yaitu 14 cm ya jari-jarinya. Kemudian apa? Tingginya. Tingginya itu panjang RP. RP itu apa? Jari-jari lingkaran juga kan. Jadi ya sama jari-jari, jadi sama nilai tinggi sama alasnya ya, yaitu 14. Nah, sudah ya. Ini boleh ya kita kasih kurung dulu, jadi ini yang diselesaikan nanti.
Kemudian kita masukkan alasnya tadi adalah 14. Jadi 14 kali 14 dibagi 2 sama dengan berapa? Kita coret, yang bisa dicoret dulu apa ini? 14 bagi 7, 2 ya kan? Terus apa lagi? 14 dengan 4 sama-sama bisa dibagi 2 kan? Berarti di sini 2, di sini 7 ya kan? Bagi 2 kan 7. Nah, terus apa lagi nih? Bisa lah 14 bagi 2 juga 7. Kita sederhanakan lagi ya. Berarti yang di atasnya apa nih? Bisa dicoret lagi nih ya, karena 22 bisa dibagi 2 atau yang ini aja nih, langsung supaya habis. Nih, karena tadi bekas dicoret ada nilainya 2 di atas, berarti boleh coret nih, 2 bagi 2 habis. Jadi bawahnya sudah habis ya, tinggal di atasnya berapa? 1 kali 22, 22. Siapa lagi yang belum ada? Yang belum dicoret? 7 ya, simpanannya tadi 22 kali 7 dikurang berapa? 7 kali 14 sisanya ya. Berapa ini? 22 kali 7 itu 154. Dikurang 14 kali 7 adalah 98 ya. Berapa ini? 56. Betul, 56. Jawabannya adalah yang B. Gampang caranya? Gampang ya, jadi caranya seperti itu, nggak usah dihafalkan rumus temberengnya ya, luasnya. Cukup kalian lihat apa yang ada di dekat tembereng ya, kita pecah-pecah gambarnya ya. Baru bisa kita temukan tadi luas tembereng adalah luas seperempat lingkarannya ya, dikurang dengan luas segitiga siku-sikunya. Silakan kalian rekam dulu ya layarnya. Sudah ya, Ibu hapus. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, ini apa nih? Ini berhubungan dengan jam dinding ya. Jadi di sini diketahui apa? Panjang jarum jam yang khusus menitan ya, itu adalah 15 cm. Kemudian jarak yang ditempuh oleh ujung jarum jam dari pukul 11.25 hingga pukul 13.15 berapa ini? Jadi kita cari dulu ya perputarannya ini sampai berapa lingkaran ya. Karena kan jam dinding di sini diibaratkan sebagai bentuk lingkaran ya, walaupun jam dinding kan bisa aja bentuk kotak ya. Tapi di sini mungkin dalam bentuk lingkaran ya, karena pembahasan kita itu tentang lingkaran. Kita tulis ya, gimana sih pukul 11.25? Boleh lah kita dijam dulu. Nah, gini ya, jarum jam 11.25, ini jarum pendek, jarum panjangnya kan segini ya, 11.25. Nah, ya kan? Terus apa lagi? Nah, dari sini ya, kita bawa 11.25 sampai pukul 13.15. Pukul 13.15 itu sama aja, pokoknya ini ya kita ubah dalam pukul 1 siang. Pukul 1 siang ya jadinya ya. Pukul 1 siang lewat 15 menit. Nah, sampai putarannya ke sini. Hapus ya, salah tulis. Kira-kira dihitung aja nih, karena ini berhubungan
menit. Itu berapa nih dari pukul 13.15 sampai 11.25? Coba kita nggak perlu jam aja ya. Kita ganti ini dengan cara ini. 13.15 ya kita kurangkan dengan 11.25 berapa? 15 kurang 25 kan gak bisa ya. Jadi kita coret di 13-nya. Kita pinjam 1 jam karena di daerah 1 jam kan. 13 kurang 1 berapa? 12. Karena kita pinjam 1 jam, maka kita ubah ke sini dalam bentuk satuan menit ya. Karena di sebelah sini formatnya dalam satuan menit. Jadi kita pinjam 1 jam, maka bertambah di sebelah kanannya 60 menit. Tulis 60 tambah 15 berapa? 75 ya. 75 dikurang 25 berapa? 5 kurang 5 0, 7 kurang 2 5 50. 12 kurang 11 berapa? 1. Jadi dari pukul 12.25 sampai 13.15 jarum jam itu sudah berputar selama 1 jam 50 menit. Jadi sama aja sudah berputar 1 jam 50 menit. 1 jam 50 menit itu berapa menit? Ayo kita ubah ke sini dulu. 110. 110 ya, betul ya. Kenapa? Karena 1 jam itu sama aja dengan 60 menit kan. Jadi 60 menit ditambah 50 menit ya, yaitu 110 menit. 110 menit nih putarannya ya. Tadi di sini apa diketahui jarum jamnya panjangnya 15 cm. Otomatis itu adalah jari-jari lingkarannya ya, karena dia di jarum jam kan awalnya dari pusat. Ini kan putarannya. Jadi itu adalah jari-jarinya ya. R-nya 15. Sekarang karena di sini kita mencari jarum jam tersebut untuk jam, otomatis kan dia berputar. Jarumnya berputar. Berputarnya soal itu lawannya. Berputar jamnya, jarum jam panjangnya. Kalau berputar apa ini? Mengelilingi apa? Mengelilingi lingkaran yang ada di jam dinding kan. Nah, berarti ini mencari keliling sebenarnya ya. Keliling lingkaran apa? Keliling lingkaran sama dengan 2 dikali apa? Pi dikali R ya. Kita cari dulu 2 dikali Pi nya berapa? 22/7 kan kita gunakan. Boleh kalau mau, atau 3,14 aja ya, karena itu jari-jarinya 15. Saya nilainya nanti dari banyak koma, kan hasilnya koma-komaan. Jadi Pi-nya kita pakai 3,14 dikali 15 berapa? 2 kali 3,14 tadi apa? 6,28 ya kan, dikali 15 berapa? 6,28 kali 15. Boleh kita ngalikannya kayak gini dulu ya. 628 kali 15, 8 kali 5 40, terus 0 44, 2 kali 5 10, tambah 4 14, tambah 1 ya. 6 kali 5 30, tambah 1 31. Nah perkalian 1 ini tetap ya, kita tulis 8 2 6, tambahkan 0 tambah 8 12 tahan 1 tambah 1 2 tambah 2 4 ya kan. Terus 3 tambah 6 berapa? 9. Jadi berapa tuh saya? 4 ya 20. Komanya di mana? 2 angka di belakang koma taruhnya, jadi 94,20 ya. Nah, kita dapatkan nih kelilingnya 94,20. Terus berapa kali putaran nih 1 jam 50 menit tadi? Kita lihat di dalam lingkaran itu pasti jarum jamnya itu berputar satu lingkaran penuh dalam waktu 60 menit. Jadi ini sudah satu lingkaran penuh ya. 60 menit ini udah satu lingkaran penuh. Full ya, satu lingkaran. Nah, yang 50 menit ini berapa lingkaran? Berarti harus dibagi dengan
apa nih? Dibagi dengan 60 ya. Jadi 94,2-nya harus ditambah lagi ini. Nah, kita tulis tadi ya, karena 60 menit ditambah 50 menit kan tadi. 60 menit ini sama aja sudah mencari keliling lingkaran penuh ya. Keliling lingkaran penuh ya. Ditambah, nah kalau 50 menit itu berapa lingkaran, bagian lingkaran? Ayo, berarti ini adalah 50 menit per 60 menit ya, karena 1 menitnya kan 60 menitnya kan satu lingkaran penuh, berarti 50 per 60 ya, dikali keliling lingkaran penuhnya sama dengan berapa? Kita masukkan dulu ya nilainya. 0 sama 0 coret, jadi 5 per 6 nih. Kita masukkan nilainya ya, keliling lingkaran penuh berapa tadi? 94,2 ditambah 5 per 6 dikali 94,2. Ini kerjakan dulu nih, berapa ini? 94,2 ya, dibagi 6. 9 bagi 6 1 ya, 6. 9 kurang 6 3. Turun 4-nya ya, 34 bagi 6 5. 5 kali 6 30. Kurang lagi 4-nya turun, 2-nya turun. 42 bagi 6 7. 157. Tapi komanya taruh di mana? Komanya taruh di satu angka ya, di belakang koma ini. Jadi 15,7 dikali 6 pasti hasilnya 94,2 ya. Karena kan hasil kalinya itu adalah satu angka di belakang koma, maka hasil pembagiannya juga mengikuti ya ini. Kita masukkan nilainya tadi 94,2 terus ditambah dengan berapa? Nah lupa ibu tadi ya, berapa tadi? 1 6 3 5 1 5 15,7 ya tadi ya. Kita coret dulu. Hasilnya 15,7 tadi. Nah, 15,7 kali 5 lagi langsung. 15,7 kali 5. 5 kali 7 35, simpan 3. 5 kali 5 25, tambah 3 28. Simpan 2, 1 kali 5, 5, tambah 2, 7. Komanya di mana? Satu angka ya, di belakang koma. Jadi di sini adalah 78,5. Berapa tambahannya? 78,5 tambah 94,2. Hitung. 5 tambah 2, 7. 8 tambah 4, 12. Tahan 1. 1 tambah 7, 8. Tambah 9, 17. Komanya taruh di mana? Di sini ya. Jadi kita jawab 172,7 cm. Jawabannya yang C ya. Nih kelebihan nih, salah ketik, typo nih ya. Seharusnya 172,7 ya. Udah, jadi jawabannya yang C maksudnya. Sampai sini bisa dipahami semuanya cara mencarinya? Ya, kalau yang belum paham boleh ditanyakan, jangan malu-malu. Silakan ya sambil capture ya. Kalau nggak ada pertanyaan ibu hapus ya berarti ya. Soalnya kita butuh tempat baru lagi. Oke, ibu hapus ya. Nah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya nomor 6. Nomor 6 ditanyanya apa? Luas daerah yang diarsir. Unsur lingkarannya disebut apa yang diarsir ini? Ada yang tahu?
Nah, ini namanya apa nih? Kayak potongan pizza ya. Ingat, kalau kayak potongan pizza itu pasti disebut dengan juring ya. Artinya di sini kita mencari luas juring. Berapakah luas juring? Nah, diketahui lingkarannya dengan titik pusat K, jari-jarinya adalah 12. Otomatis di sini ya, jari-jarinya kita tuliskan. Nah, kayak gini. Terus apa lagi? Sudut pusatnya 135 derajat. Bagaimana mencari luas juring? Nah, ini nggak usah dihafalkan juga ya. Sebenarnya cukup caranya pakai perbandingan ya. Kalian ya harus diingat pakai konsep perbandingan aja. Nggak usah dihafalkan rumusnya. Yang penting konsep dasarnya tahu. Ada yang tahu nih dulu sudut lingkaran penuh itu berapa? Ada yang tahu? 300. Nah, betul tuh 360 derajat. Jadi kita pakai perbandingan lingkaran penuh karena ini adalah berapa bagian lingkaran yang kita nggak tahu ya. Karena kita nggak tahu berapa bagian lingkaran, maka kita bandingkanlah dengan satu lingkaran penuh ya. Jadi caranya seperti ini. Lihat di sini juringnya apa nih? Diketahui pakai sudut pusat kan 135 derajat. Berarti kita mencari perbandingan antara sudutnya ya dengan luasnya. Nah, kalau diketahuinya sudut sama luas kan yang ditanya, berarti kita gunakan tadi apa? Perbandingan antara sudut dengan luas ya. Mau kebalik juga nggak apa-apa nih sebenarnya ya. Kita tuliskan ya sudut pusat ya. Sudut pusatnya apa tuh? MKL. Oke. Per MKL ini punya siapa? Yang diarsir ya sudutnya, yaitu luas juring yang akan kita cari ya. Sama dengan kita bandingkan dengan sudut full lingkaran tadi berapa? 360 derajat per berapa? Luas lingkaran penuh ya. Berapakah luas lingkaran penuh rumusnya? Ya udah kita masukkan aja luas lingkaran penuh nanti ya. Jadi di sini sebenarnya ya tadi sudutnya sudut lingkaran penuh. Sudut lingkaran penuh lagi. Jadi perbandingannya seperti ini ya. Kita konsepnya pakai perbandingan. Nah, kayak gini. Jadi nggak usah dihafal rumusnya ya. Sekarang kita masukkan nilainya. Sudutnya berapa? Sudut MKL 135 derajat. Oke ya. Per luas juring yang kita cari tetap ditulis seperti ini ya. Sama dengan sudut lingkaran penuh berapa tadi? 360 derajat per 2 dikali apa lingkaran penuh ini rumusnya apa? Rumusnya adalah pi dikali R pangkat 2. Masukkan aja pi-nya ya. Oh, nggak pakai 2 ini. Nah, berarti pi-nya yang mana kita gunakan? Pi-nya yang 3,14 ya. Kenapa? Oh, di sini pakai pi. Jawabannya mintanya pakai pi. Berarti pi-nya jangan diubah. Pi-nya biarkan aja ya. Jadi pi dikali jari-jarinya berapa diketahui? 12. Ya udah seperti ini ya. Sekarang kali silang. Kali silang kayak gini ya. Nah, kayak gini. Maka luas juring sama dengan yang mana bilangan ketemu bilangan? Pasti 135 dengan pi kali 12 ya. Kita kalikan. 135 dikali pi kali 12. Sisanya siapa? Sisanya adalah angka yang ketemu silangannya dengan luas juring ya, yaitu 360 derajat. Nah, sekarang diapakan? Kita coret yang mana bisa dibagi. Ini bisa ya. 12 dengan 360. Itu sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 12 sendiri ya. Nah, jadi boleh kita coret nih. 12 bagi 12, 1. 360 bagi 12, jadi dibagi 12 bagi 12 tadi. Berapa nih 360 bagi 12? 30 ya. Jadi perbandingannya seperti ini. Kita sederhanakan lagi ya. Sama dengan 135 dikali pi per 30. Ya, karena 12-nya habis kan tadi.
Tinggal dibagi nih, 135 bagi 30 berapa? 4 kali 30 120 ya. Jadi kita ambil 4 kali 5 kelebihan 15. Nah, 15 bagi 30 berapa ini? Sebentar, ada yang keliru kah? 12 kali 3 36, betul ya? 135, berarti kita butuh 0 nih, seharusnya pakai koma ini. Nah, kayak gini ya. Terus apa lagi? 150 bagi 35, 4,5. Jadi jawabannya seharusnya 4,5 pi ya. Jawabannya seperti itu. Coba kita cek. Ini 12 betul 12. 135 sudutnya betul ya. 135 kali 12 kali pi bagi 360. Tadi 12 bagi 12 1, 360 bagi 12 30 ya kan. 12 kali 30 aja sudah 360 ya. Jadi 135 bagi 30 pasti 4,5 ya kan. 4,5 pi. Oh, R pangkat 2 nya kita ketinggalan. Kan rumusnya pakai R pangkat 2 ya. Nah, berarti ibu yang ketinggalan nih. Ketinggalan 12 nya ya. Nah, ini kali 12 ya. Di sini juga R pangkat 2 nya ya. Boleh kita tuliskan kali 12 ya. R pangkat 2 per. Nah, sederhanakan. Kita taruh di sini aja lagi ya. Kita balik 20 sama dengan 135 dikali pi kali 12 bagi 30. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Ada ya. 12 dengan 30 sama-sama bisa dibagi oleh berapa? 3 ya. Jadi sini bisa 4, ini bisa 10. Atau bagi 6, bagi 6 bisa ya. Kita bagi 6 aja, 12 bagi 6 2, 30 bagi 6 5. Nah, itu sama dengan 135 dikali 2 dulu baru bagi 5. Kalikan dengan ininya terakhir. Sama dengan berapa ini? 135 bagi 5. Tadi berapa? 2 ya. 2 kali 5 10, 35 20. 20 kali 2 berapa? 50. 4, jadi jawabannya adalah 54 pi. Gampang ya cara kerjakannya ya. Jadi seperti itu caranya. Silakan ya, kalau ada yang masih belum paham tadi ditanyakan aja sambil di capture layarnya ya sebelum itu hapus. Udah ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Kita lanjutkan soal nomor 7. Diketahui apa? Diketahui diameternya yaitu 42, diameter roda D-nya 42. Sekarang apa lagi diketahui? Roda berputar 3000 kali. Nah, roda itu apa? Bentuknya lingkaran ya kan? Kalau dia lingkaran berputar sebanyak 300 kali, otomatisnya adalah banyak ketinggian berapa kali kuning. Makanya kita aja cari jaraknya ya, karena roda itu berputar otomatis yang dicari adalah panjang bagian rodanya kan. Yang bagian putaran di berapa angka kuning tadi? Bukan kuat. Jadi cari bagian lingkaran itu berapa kali putaran ya. Sama aja mencari jarak berputar. Jadi jarak satu roda bertempuh di Henry aja. Jarak tempuh sama dengan banyak putaran ya. Banyak putaran
dikali dengan apa? Keliling roda. Keliling rodanya berapa? Keliling roda pasti bentuknya lingkaran. Jarang roda bentuk kotak. Jadi modifikasi buat gaya-gaya. Banyak putarannya berapa? 3000. Masukkan. Dikali keliling lingkaran apa? Keliling lingkaran, ayo. 2 dikali pi kali r, ya kan? Tapi karena dia pakai diameter, maka keliling lingkarannya cukup pi dikali d, ya. Rumusnya yang ini kita gunakan, boleh bergantian ya rumusnya ya kita gunakan. Masukkan kelilingnya apa? Pakai pi. Pi-nya yang mana ini? Rodanya diameternya 42, bisa dibagi 7, maka kita pakai 22/7 ya. Dikali diameternya 42 sama dengan apa ini? Kita coret ya, bisa dibagi 7 berapa tadi? 42 bagi 7 adalah 6. Maka hasilnya apa nih? 3000 dikali 22 kali 6 berapa? 132. Berapa 3000 kali 132? 132 kali 3 aja dulu. 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, 1 kali 3 3. 396,000, 3 biji nolnya. Ini dalam satuan senti ya. Sebenarnya udah kelihatan nih angkanya. Kalau mau diubah ke kilometer, jawabannya pasti apa nih? Senti ke kilometer. Naik sebanyak 5 kali kan. Kalau naik sebanyak 5 kali, maka komanya maju ke depan ya. Sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhentinya di belakang 3. Jadi jawabannya adalah 3,96 kilometer ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Sampai sini bisa dipahami semuanya, gampang? Ya, gimana? Sudah paham atau belum? Bisa ditanyakan sama ibunya. Paham ya? Paham sepertinya, Bu. Kayaknya. Ini waktu sudah menunjukkan 322, sepertinya ini soal terakhir, Bu. Iya, betul. Jadi ini silakan tadi capture ya jawabannya. Ibu akan Boleh hapus di-capture ya. dulu. Dihapus ya, sudah ya. 1, 2, 3 dihapus. Kita lanjutkan lagi nomor 8. Ini masih ada hubungannya dengan apa tadi? Luas juring ya. Dimana kalau perbandingan luas juring kita pakainya apa? Sudut pusat dengan apa? Sama lingkaran ya, luas lingkaran penuh tadi perbandingannya. Tapi karena di sini pakai ditanya keliling, otomatis mencari panjang busur. Karena keliling itu adalah bagian dari ini ya, maksudnya busur bagian dari kelilingnya. Karena keliling itu pasti mentotalkan panjang busurnya ya, yaitu bagian tepi lingkaran yang bentuk lingkungan tadi. Maka rumusnya seperti ini ya, tanpa perlu menghafal. Yang kalian perlu ingat ada perbandingan siapa, sama kayak luas tadi ya, juring tadi. Di sini pasti pakai sudut pusat. Sudutnya apa? Sudut pusatnya OPQ atau POQ. POQ ya. Ditanyanya keliling yang aksilan, berarti mencari keliling juring. Keliling juring sama dengan berapa ini? Sama dengan sudut lingkaran penuh. Pasti pakai keliling lingkaran ya, karena di sini hubungannya pakai keliling. Kalau tadi kan luas, pakai luas perbandingannya ya. Sekarang coba kita masukkan nilainya apa. Sudut POQ-nya berapa? Nah, ini diketahuinya malah sudut yang di luarnya. Yang di sini 300, dan sisanya ya 360 kan total lingkaran itu 360 derajat dikurang 300 ya. Itu adalah sudut POQ per keliling lingkaran, keliling juring. Sudah sama dengan sudut lingkaran berapa tadi? 360 derajat
per keliling lingkaran apa rumusnya? 2 dikali pi kali R ya. R-nya diketahui 30 nanti ya, nih R-nya 30. Nah, panjang OQ. Kita masukkan nilainya 360 kurang 300. Berapa? 60 ya. 60 per keliling juring yang kita cari. Sama dengan 360 per 2 dikali apa? Pi-nya kita pakai yang mana? Karena ini jadi 30 ya, jadi kita bagi oleh 7, maka kita gunakan 3,4 sama mau yang kali jari-jarinya 30 tadi. Sekarang coba sederhanakan dulu. 60 per keliling ya. Sama dengan 360 per berapa? Tadi ini 2 kali 3,14 adalah 6,28 ya kan? Kali 30. Kali 3 aja dulu ya. 8 kali 3, 24. Tulis 2, tulis 4, simpan 2, 2 kali 3. 2 kali 3, 6, ditambah 2, 8, jadi 84. Kemudian 6 kali 3, 18, jadi 1884 ya. Nolnya tadi belakangan di sini. Komanya di mana? 2 angka di belakang koma ya, sesuaikan dengan yang dikalikan tadi, maka di sini. Jadi 188,4. Sekarang kita kali silang kayak tadi. Maka keliling juring ya. Keliling juring sama dengan angka ketemu angka yang mana saat disilangkan? Pasti 60 dikali 188,4 dibagi 360 ya kan, sama dengan berapa? 60 dengan 360 itu sama-sama bisa dibagi oleh 60 ya. 60 bagi 61, 360 bagi 60 adalah 6. Jadi tinggal berapa? 188,4 dibagi 6. Berapa ini? Kita hitung. 1884 dulu bagi 6. 18 bagi 6, 3. 3 kali 6, 18. Kurangkan 84. 84 bagi 6 langsung. Ada yang tahu? 8 bagi 6 dulu maunya. 1 ya kan, 1 kali 6, 6. Kurangkan 24. 24 bagi 6, 4 ya. Jadi jawabannya 314. Komanya taruh di mana? Komanya taruh di belakang, sesuaikan dengan hasil koma yang akan yang jadi pembagi tadi ya, yang jadi maksudnya yang dibagi. Ya, yaitu 188,4, sesuaikan ya komanya 31,4. Jadi itu adalah keliling juringnya ya, jawabannya yang A. Sudah selesai. Gimana sampai sini semuanya?